apa yang mau kita pelajari tentang malam hari ini, tentang panggilan jiwa kita. Nah, maka kita akan belajar dari satu tokoh. Ini sudah tidak asing lagi, yaitu perempuan Samaria yang menanggapi panggilan jiwanya dan bermisi di daerahnya. Nah, ini. Jadi sering sekali Bapak Ibu sekalian, orang Kristen saat akhir-akhir ini, orang Kristen pada khususnya dan pada umumnya, bahkan hamba Tuhan sekalipun, tidak mengerti akan panggilan jiwa itu. Mungkin mengerti, tetapi tidak meresponi, gitu ya, tidak melakukan, gitu ya. Dia sadar betul bahwa Tuhan ketika memberikan satu panggilan jiwa, mempertobatkan dirinya, seharusnya dia harus kembali untuk mengabarkan apa yang telah dia terima. Itu yang dinamakan panggilan jiwa. Orang tahu, akhir-akhir ini orang tahu, tetapi tidak mau meresponinya. Tidak banyak orang saat ini, orang Kristen detik-detik ini yang melakukan panggilan jiwanya untuk bermisi, gitu ya. Atau mungkin lebih sederhananya, orang saat ini banyak yang eksklusif. Dia sadar betul bahwa keselamatan, dia sadar betul bahwa Injil itu untuk semua orang, untuk semua kalangan. Dan panggilan jiwa kita sebagai orang Kristen adalah juga bermisi. Sekali lagi bahwa semua orang Kristen termasuk hamba Tuhan, saya secara pribadi juga mengalami hal itu. Saya justru kalau hal-hal seperti ini saya mengoreksi diri saya. Oleh sebab itu saya akan berbagi buat kita malam hari ini. Jadi mari coba kita, sadarkah kita bahwa bermisi itu adalah satu bagian, adalah sesuatu panggilan jiwa kita. Mari kita berkaca, mari kita melihat bagaimana sikap perempuan Samaria ketika dia ketemu Tuhan Yesus dan dia langsung cerita kepada orang-orang sekitar dia. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita pasti bisa. Ya, aku pasti bisa. Mari coba kita baca Alkitab kita, beberapa ayat yang saya acak yang berkaitan dengan hal itu. Yang pertama saya minta Ibu Yanti untuk bacakan Yohanes 4 ayat 28 sampai 29, Bu. Ada di layar saat ini. Ya. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Oke, thank you Bu Yanti. Saya minta Ibu Susan bacakan ayat 4, pasal 4 ayat 35, Bu. Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Oke, thank you Bu Susan. Nah, sekarang pasal 4 ayat 39 kita akan bersama-sama lihat, saya akan bacakan buat kita. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 4:40, ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya itu. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, ini yang menjadi dasar kita, menjadi cerminan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sejauh ini sebagai orang Kristen sudah seperti perempuan Samaria ini? Seperti kita tahu ya bahwa di dalam konsep penginjilan itu ya, kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 gitu ya, engkau akan menjadi saksiku gitu ya di Samaria, Yerusalem, Yudea dan seluruh bumi atau ujung dunia gitu ya. Dan Samaria itu adalah cakupan keluarga, masih di daerah sekitar gitu ya, belum keluar kota. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, maka kita perlu tahu dulu mengapa, apa sebabnya kita harus bermisi.
Apa urgensinya gitu ya? Mengapa harus kita? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa misi Allah Tritunggal itu adalah keselamatan umat manusia. Itu yang perlu kita harus tahu dulu, ya. Artinya bahwa misi itu bukanlah sebuah ujuk-ujuk ya karena kemauan kita. Saya mau injili. Saya mau bermisi. Bukan, saudara-saudara. Tetapi itu sudah menjadi misi agung Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, gitu ya. Nah, Allah menghendaki manusia yang telah hilang untuk kembali bersekutu dan menikmati kasih-Nya di dalam dan melalui anaknya yang tunggal. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka jelas misi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memulihkan keadaan manusia itu. Maksud saya begini, adalah ketika kita menyampaikan berita itu, itulah cara Tuhan juga. Salah satu cara Tuhan, gitu ya. Bukan dalam artian Tuhan tidak bisa memulihkan, tidak bisa menyadarkan seseorang tanpa kita. Bisa saja Bapak Ibu, bisa, gitu ya. Apakah kita perlu pergi baru karena Tuhan terbatas? Enggak, ya. Justru itulah Tuhan memakai kita sebagai manusia yang telah dipulihkan itu. Kita sadar betul bahwa berita itu betul-betul urgent. Berita itu betul-betul penting untuk kita dengarkan. Maka kita harus sadar orang lain pun merasakan hal yang sama. Jadi Allah Tritunggal menghendaki manusia yang telah hilang. Kita ingat ya, sejak penciptaan manusia itu berontak kepada Allah. Maka Allah di sana memberikan satu janji bahwa akan ada seorang penyelamat ya, yang nanti kita melihat Tuhan Yesus Kristus, yang biasa juga disebut itu adalah proto evangelio, awal mula janji keselamatan. Di dalam kisah Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 ya, itu sering disebut di dalam bahasa teologinya proto evangelio ya. Nah, jadi inilah dasar kita mengapa kita mesti bermisi, mengapa kita sebagai orang yang telah ditobatkan oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan harus pergi dan beritakan Injil itu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Banyak sekali orang Kristen memang tahu bahwa bermisi itu penting, tetapi tidak banyak orang Kristen yang mau melakukan misi itu. Ya, sekali lagi, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan sekalipun tahu bahwa bermisi itu penting, tetapi sedikit sekali, ya enggak semua ya, sedikit sekali orang Kristen yang melakukan atau yang menjalankan misi itu. Ya, jadi dasar pertama, prinsip pertama mengapa kita harus bermisi, ya karena itu adalah sebuah karya agung Allah Tritunggal. Bahwa Allah Tritunggal menghendaki manusia itu kembali bersekutu kepadanya melalui dan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana mereka bisa bersekutu dengan Tuhan kalau tidak ada yang memperdengarkan? Jelas itu Rasul Paulus mengatakan itu, gitu ya. Ya, harus ada orang yang kasih tahu mereka. Dan itu adalah kita. Kita dipercayakan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, maka itu adalah sebuah anugerah buat kita untuk juga harus pergi. Sebuah kepercayaan juga dari Tuhan untuk kita harus pergi dan beritahu kepada mereka bahwa Yesus adalah Kristus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Bahwa Yesus adalah pendamai dosa manusia antara Allah dan manusia. Nah, kemudian kita melihat lagi bahwa alasan penting mengapa kita harus bermisi itu karena perjanjian lama dan perjanjian baru Bapak Ibu mengonfirmasi gitu ya kepada kita bahwa Allah tidak menghendaki penghukuman bagi orang-orang pilihannya. Oke? Nah, jadi inilah mengapa kita mesti beritakan Injil. Mengapa kita harus pergi dan mengapa kita harus beritakan Injil itu? Karena Allah menghendaki hal itu. Ingat sekali lagi, perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, Allah tidak pernah berkeinginan untuk memusnahkan manusia pilihannya. Sehingga pada akhirnya Yesus Kristus
menjadi korban pendamai bagi manusia dengan Allah. Dan Roh Kudus membantu kita untuk menyadari akan karya agung itu. Apa maksudnya? Kok harus ada Roh Kudus? Ya, jelas bahwa di dalam Korintus, Rasul Paulus mengatakan mustahil orang mengatakan Yesus adalah Tuhan, dan mustahil juga orang mengutuki Yesus itu kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi inilah kita melihat bahwa Allah Tritunggal itu kerjasama di dalam keselamatan manusia, umat pilihannya sendiri, gitu ya. Bahwa mari kita lihat Allah kita yang begitu agung, Allah Tritunggal saja itu mau menyelamatkan manusia. Kita saat ini diselamatkan, kita saat ini menjadi orang Kristen, itu artinya bahwa kesempatan buat kita, itu artinya bahwa Tuhan memberikan saudara dan saya kepercayaan untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Nah, coba kita cross check bagian ini apakah benar. Maka kalau kita lihat di Hezkiel pasal 33 ayat 11, jelas Tuhan mengatakan di sana bahwa Allah tidak menghendaki penghukuman bagi orang-orang pilihannya. Ya, oke. Kemudian Roma dikatakan di sana bahwa Kristus menjadi korban pendamai bagi Allah dan manusia. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 3 yang saya bilang tadi, peran Roh Kudus, di mana Roh Kudus mendorong kita, membantu kita untuk sadar bahwa Yesus itu betul-betul Allah. Jadi dari sinilah, dari 3 bagian ini, kita sadar betul bahwa bermisi itu merupakan panggilan jiwa kita. Itu adalah panggilan jiwa kita. Itu harusnya menjadi passion kita. Selain dari passion yang Bapak Ibu pegang saat ini. Mungkin ada Bapak Ibu sebagai pengusaha gitu ya. Ada yang sebagai penjual gitu ya. Ada sebagai guru dan sebagainya macam. Maka selain daripada passion itu, Tuhan justru include di dalam itu. Tuhan berikan kita kemampuan. Tuhan berikan kita kepercayaan untuk beritahu kepada orang lain bahwa berita Injil itu penting buat mereka. Ya, jadi sekali lagi bermisi itu, beritakan Injil itu merupakan sebuah panggilan jiwa kita. Nah, mari coba kita melihat kembali kepada perempuan Samaria tadi, Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita lihat dari perempuan Samaria ini? Ya, jelas di sini bahwa Allah bekerja di dalam diri seseorang untuk menjadi agen misi Allah di dunia ini. Ya, saya lagi seperti yang saya bilang tadi dari awal bahwa bukan Allah terbatas, bukan karena Allah tidak mampu untuk menyelamatkan si A yang belum dengar Yesus, bukan. Ya, Yesus bisa saja pakai batu untuk beritahu ke dia bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi Allah mau bekerja melalui manusia kita saat ini untuk beritakan kepada orang lain yang belum dengar tentang cerita siapa itu Yesus. Sekali lagi bahwa jelas perempuan Samaria ini adalah orang yang sangat-sangat mengerti. Orang yang tahu betul, orang yang sadar diri bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sadar betul ketika dia tahu bahwa siapa yang berbicara kepada dia itu adalah Tuhan. Langsung saja dia pergi kepada sanak saudara dia. Bahkan seluruh kampung dia. Kita baca di pasal tadi, ya, di sana banyak orang bertobat, orang-orang Samaria khususnya. Ya, tentu kita tahu bahwa Samaria dan orang Yahudi itu orang yang bermusuhan. Tetapi Tuhan Yesus jelas-jelas di sini memakai perempuan Samaria, terus perempuan lagi. Dia memakai hal ini untuk bisa supaya berita Injil itu sampai kepada mereka yang belum dengar siapa Tuhan Yesus. Dan itu jelas dilakukan oleh perempuan Samaria. Maka coba kita melihat dulu kehidupan, siklus kehidupan si perempuan Samaria ini. Sebelum dan sesudahnya. Maka sebelumnya Bapak Ibu, si perempuan Samaria ini adalah orang yang tidak memiliki pengenalan Allah yang benar. Jelas ya, bahwa dia salah satu orang yang di antara semua suku dia yang tidak mengenal Allah yang benar, bahkan mereka menyembah Allah di atas bukit atau gunung Gerizim gitu ya. Nah, ini jelas membuktikan bahwa dia tidak memiliki pandangan, tidak memiliki konsep Tuhan yang benar pada saat itu. Ya, jadi inilah kisah hidup si perempuan ini. Kemudian rumah tangga yang berantakan. Jelas ya, kita melihat bagaimana dia bersoal jawab kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tahu
sebelum si perempuan ini beritahu. Itulah Tuhan Yesus. Itu ya, bahwa Tuhan Yesus tahu orang ini, orang yang broken home, gitu ya. Secara khusus di dalam kekeluargaan suami, hubungan dia kepada suaminya. Kan dia 7 orang loh bersuami. Dan Tuhan tahu. Kenapa Tuhan pakai? Nah, itulah Tuhan kita. Tuhan bukan terbatas. Tuhan bukan kekurangan orang untuk memberitakan siapa tentang dirinya kepada yang lain. Bukan. Justru ketika kita saat ini menjadi seorang Kristen, saat ini menjadi seorang pengikut Tuhan, itu membuktikan bahwa Allah mau memakai kita. Ya. Jadi sebelum kehidupan dia adalah tidak memiliki pengenalan Allah yang benar, rumah tangga yang berantakan, kemudian ya itu penyembahan sia-sia. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu ya, bahwa sekali lagi inilah konsep, inilah yang diluruskan Tuhan Yesus kepada si perempuan ini. Nah, apa yang terjadi setelah kehidupannya bertemu dengan Tuhan Yesus? Maka sesudah itu dia menjadi lahir baru dan bertobat. Nah, jelas di sini Bapak Ibu, lahir baru dan bertobat ini merupakan satu aspek penting di dalam kehidupan seseorang untuk bisa memberitakan Injil, untuk bisa bermisi kepada yang lain. Sekali lagi bahwa lahir baru dan bertobat itu adalah aspek penting untuk kita bisa menyampaikan siapa Yesus kepada orang lain. Kalau nggak ada lahir baru dan bertobat, kalau kita tidak bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus, maka secara langsung itu bukan dalam artian kita ketemu face to face. Apa yang dialami oleh si perempuan Samaria? Tentu tidak. Ya, tentu yang saya maksudkan di sini adalah secara kerohanian. Ya, jadi ini penting sekali, lahir baru dan bertobat. Penting, aspek penting yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Dan saya percaya hal itu secara khusus kita yang ada di ruang Zoom ini, Bapak Ibu sekalian, tentu sudah lahir baru dan sudah bertobat dan sudah memiliki pengenalan Allah yang benar. Ya. Nah, ini hal pertama adalah dia lahir baru dan bertobat. Kemudian mengenal Allah yang benar. Artinya bahwa konsep dia tentang Allah itu, bahwa Allah itu bukanlah di Yerusalem, ya, bukan di atas gunung Gerizim dan bukan di mana-mana. Tetapi Allah itu adalah roh, yang artinya Allah itu hadir di mana-mana. Allah itu maha hadir. Allah itu tidak terbatas. Ya. Nah, inilah konsep ini dia sadar betul. Maka setelah itu si perempuan itu tidak hanya sampai di situ. Si perempuan itu dia bermisi. Artinya apa? Dia pergi beritahukan kepada orang sekampung dia tentang siapa itu Yesus. Saya percaya sekali lagi bahwa kenapa si perempuan ini bisa bermisi, itu disebabkan karena yang pertama dia lahir baru dan dia memiliki pengenalan Allah yang benar itu. Maka dia beritahu kepada orang lain. Jelas ya kita baca di ayat-ayat Yohanes pasal 4 itu ya, ayat selanjutnya dikatakan bahwa oh, dia itu tahu loh apa yang sebelum saya cerita, dia udah tahu. Maksudnya si Tuhan Yesus udah tahu sebelum si perempuan ini cerita. Nah, itulah yang membuat orang itu terpukau dengan cerita itu. Benarkah? Nah, dan pada akhirnya kita melihat komentar dari sekampung dia mengatakan bahwa sekarang kami percaya. Ya, kami percaya. Tetapi bukan apa yang kamu sampaikan. Tetapi kami telah jumpa secara khusus, secara pribadi kepada siapa yang kamu beritakan kepada kami. Nah, inilah yang seharusnya terjadi di dalam diri kita sebagai orang Kristen saat ini. Itu yang kita harus aware akan hal ini, Bapak Ibu. Kita jangan diam, kita jangan pura-pura. Ya, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini mungkin kita juga merasakan frustasi. Justru sekali lagi bahwa kalau kita hitung-hitung gitu ya, dari dampak COVID ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk bisa bekerja justru ya. Karena orang tahu bahwa ya kita tidak berdoa dia cepat-cepat kalau kena COVID cepat-cepat meninggal enggak ya. Kita berharap sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan, harusnya dia sudah dengar siapa Yesus. Dia sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Itu yang harus. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Ya. Untuk hal ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita refleksikan di dalam kehidupan kita, sikap kesadaran yang dari seorang perempuan Samaria ini, di mana dia sadar betul bahwa orang lain
yang seperti dia juga butuh mendengarkan kabar siapa itu Yesus. Ya. Kita jangan menjadi eksklusif. Terlebih di tengah-tengah pandemi seperti ini mungkin kita bilang, aduh udahlah Tuhan, gue capek gitu ya. Tuhan, gue gak sanggup lagi, ngapain gue harus beritakan. Kalau gue saja nggak, hidupnya belum beres Tuhan, gue sedang sakit, gue dilanda COVID, bangkrut dan sebagainya macam. Nah, ini hal-hal ini yang seharusnya tidak terjadi dalam diri kita. Nah, saya percaya sekali lagi kenapa si perempuan ini sampai kepada tahap yang ketiga, yaitu bermisi. Karena ada dari awal tadi, dia lahir baru dan bertobat, dan dia mengenal Allah yang benar itu. Kemudian barulah tercapai yang ketiga itu bermisi. Nah, maka bisa disimpulkan kenapa kita nggak mau pergi. Kenapa saudara dan saya nggak mau beritakan kepada yang lain. Yang saya khawatirkan adalah yang satu dan kedua, atau salah satu dari satu dan kedua, tidak ada di dalam kita. Yang malam hari ini kita belajar bahwa kita benar-benar mengerti bahwa ketika kita, Tuhan memberikan kita sebuah karya keselamatan, kita selamat saat ini, kita mendengar Yesus gitu ya. Baik kita yang mungkin Kristen dari lahir, atau bertobat karena seorang penginjil atau dari yang lain gitu ya. Kita percaya bahwa ada rencana lain Allah di dalam diri kita. Sama seperti si perempuan Samaria ini. Ketika dia ketemu kepada Tuhan Yesus. Bayangin loh. Si perempuan Samaria itu sudah sadar diri bahwa dia perempuan. Dan dia orang Samaria yang dibenci orang Yahudi. Berarti ini adalah sebuah karya Allah yang begitu agung di dalam diri si perempuan ini. Sama juga kepada kita saat ini. Bahwa saat ini kita menjadi orang-orang percaya bukan karena kita hebat, bukan pula karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi Tuhan tahu siapa kita. Sama seperti Tuhan Yesus tahu siapa perempuan Samaria, dia yang broken home, dia yang menyembah Allah di Allah-Allah lain gitulah ya di atas gunung Gerizim. Tuhan tahu. Sama, kita pun Tuhan tahu siapa kita. Maka ketika kita sadar ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, kita memiliki empirisme, kita memiliki pengalaman ya di dalam akan Tuhan, lahir baru dan bertobat mengenal Allah yang benar, maka harusnya yang ketiga itu, ini tidak bisa terlepas dalam diri kita sebagai orang percaya. Ini tidak bisa terlepas dalam diri kita. Sekali lagi banyak akhir-akhir ini orang Kristen, bahkan hamba Tuhan pun sadar bahwa bermisi itu penting, memberitakan Injil itu penting. Ya, sadar. Tetapi sedikit sekali di antara kita yang mau melakukan penginjilan itu. Saya tidak mau kasih tahu bahwa, oh caranya begini bermisi. Saya percaya bahwa semua Bapak Ibu punya cara masing-masing. Ya, kita punya cara masing-masing dan Tuhan taruh itu di dalam diri kita untuk bisa bermisi kepada orang lain. Bagaimanapun caranya, Tuhan telah taruh kok. Gitu ya. Apalagi kita udah menjadi Kristen bertahun-tahun. Ya, bayangin si perempuan ini baru beberapa jam ketemu Tuhan Yesus, gitu loh ya. Dia langsung pergi gitu ya. Dan itu adalah karena Allah Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Lahir baru dan bertobat, mengenal Allah yang benar, konsepnya sudah dibetulkan. Dan yang ketiga, tidak bisa lepas dalam diri kita. Sekali lagi bahwa banyak orang Kristen sadar bahwa bermisi itu penting. Ya, penting. Tetapi sedikit sekali orang Kristen yang mau untuk melakukan penginjilan itu. Jujur, saya latar belakang gereja saya itu adalah gereja suku gitu ya. Mungkin sama kayak HKBP, BNKP. Jadi orang-orang di sana itu ya gitu-gitu doang. Mereka yang penting udah Kristen dari lahir, mereka tidak mau cerita ke orang lain siapa itu Yesus. Gitu ya. Dan itu sampai sekarang Bapak Ibu. Masih seperti itu ya sudah. Lulu, gua gitulah ya. Secara itunya lah. Yang penting gua sudah. Betul, Tuhan bisa bekerja kepada orang itu tanpa kita. Betul. Itu yang harus kita yakini. Tuhan itu tidak terbatas. Ya, tetapi Tuhan mau memakai kita bahwa kita ini menjadi agen untuk memberitakan Injil itu. Sama seperti si perempuan Samaria ini. Siapa sih si perempuan Samaria ini? Bisa nggak Tuhan Yesus langsung datang ke kampung itu? Oh bisa banget. Bisa. Sangat-sangat bisa. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang tertentu ya seperti kita itu tuh
Tuhan pakai untuk menjadi agen misi Allah Tritunggal untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, terakhir Bapak Ibu, maka belum terakhir. Maka sering sekali juga betul mungkin apa yang kita mencoba ya. Ini pengalaman saya, makanya saya kasih kali nanti try again gitu ya. Saya pernah waktu saya STT ketemu sama bapak-bapak kongkong gitu ya, agak sedikit kolot orangnya. Nah, Buddhis ya gitu ya, orang Buddhis, orang sedikit keras. Nah, cerita. Menariknya dia bilang kepada saya, "Dek, saya udah tahu semuanya, Dek. Gak usah cerita lagi ke gua. Saya udah tahu. Siapa Yesus gua udah tahu." Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di vihara-vihara tertentu itu, Yesus itu diceritakan loh. Akhir-akhir ini ada viral seorang guru Buddhis, dia cerita tentang gurunya, yaitu Yesus Kristus. Dia cerita bagaimana Yesus sangat pengasih, baik gitu ya. Nah, ini yang dinamakan Yesus yang lain, dan itu bukan Yesus di dalam kita. Nah, kadang-kadang kita, gue udah sampaikan nih, ditolak. Aduh, kita langsung down gitu ya. Aduh, udahlah, nggak usah coba lah, nggak usah lagi lah. Gitu kita jadi berkecil hati. Dalam bahasa Sundanya pundung gitu ya. Orang Sunda bilang punduan gitu ya, pundung, dikit-dikit pundungan gitu ya. Orang ada masalah sedikit, nggak mau ke gereja. Maaf. Dikit ada masalah, nggak mau datang ke gereja, punduang orangnya, gitu ya. Nah, maka jangan menyerah, nggak boleh seperti itu. Ya, Tuhan pasti memberikan sesuatu dalam diri kita. Maka kita harus coba lagi, kita harus coba, try again. Nah, terakhir, maka kita sekali lagi sadari panggilan Allah di dalam diri kita. Kita betul bahwa panggilan Allah itu untuk keselamatan kita. Allah melahirbarukan, menguduskan, membenarkan, dan menyucikan kita. Dan ingat aspek lain yaitu bermisi. Tuhan harus mengatakan harus kita sebagai orang percaya harus pergi dan memberitakan Injil itu. Kita tahu bahwa di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian di dalam Kisah Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Jadi artinya apa? Itu adalah ke kita, orang-orang percaya, bukan ke mereka yang belum percaya. Nah, dan harus punya action untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Nah, ada fakta menarik, Bapak Ibu, di dalam kita ketika memberitakan Injil itu, ketika orang lain selamat. Selamatkan satu jiwa untuk kemuliaan Allah itu luar biasa sekali, Bapak Ibu. Itu satu sukacita ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami itu pasti ada satu sukacita yang besar di dalam diri kita. Dan tentunya Alkitab mendukung hal itu. Bahwa fakta lain bahwa ketika ada satu jiwa diselamatkan, itu ribuan malaikat di surga bersorak, Bapak Ibu. Artinya apa? Ini adalah sebuah kehendak Allah gitu ya. Ini keinginan Allah di dalam diri manusia supaya kembali pulih hubungan yang telah putus itu, kembali pulih bersekutu kepada Allah. Jadi bayangin Lukas 15 ayat 10, satu orang bertobat, ribuan malaikat di surga bersorak. Gitu ya. Dan saya pernah ngalamin itu ya. Saya percaya bahwa mungkin orang lain juga udah pernah nginjilin dia. Dan saya udah pernah kasih tahu juga dia tentang Yesus. Meskipun bukan saya saat itu ya, ketika saya kasih tahu dia Yesus, enggak langsung bertobat. Besok-besoknya saya lihat, dia percaya Yesus, dibaptis, senang gitu ya. Meskipun dia di gereja lain gitu ya. Nah, itu satu sukacita buat kita. Apalagi malaikat di surga begitu ya. Malaikat di surga, Alkitab mencatat bahwa satu orang bertobat, ribuan malaikat di surga itu bersorak. Inilah fakta penting yang mesti kita harus tahu. Mengapa kita harus memberitakan Injil. Karena itu adalah panggilan jiwa kita. Ketika Tuhan memanggil kita, memberikan kita passion itu, bukan hanya kita passionnya sebagai guru, pengusaha, atau bisnismen, gitu ya, dan sebagainya macam, maka itu include di dalamnya. Tuhan memberikan kita panggilan jiwa, yaitu harus bermisi untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Sampai di sini yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu, saya benar-benar merindukan supaya gereja kita ya bukan hanya GKR PIK tapi secara keseluruhan ya se-Indonesia menjadi gereja yang bermisi bagi kemuliaan Allah. Itu yang seharusnya, Bapak Ibu. Itu yang harusnya
Kita itu jangan menjadi, mohon maaf, kita itu jangan menjadi katak di dalam tempurung, gitu ya. Kita harus benar bisa keluar dari zona nyaman kita. Di dalam sekitar kita banyak sekali itu di luar sana yang butuh tentang siapa itu Yesus, tentang berita keselamatan itu. Ya, jadi kita harus coba dan terus coba ketika kita mungkin sesekali ditolak. Ya, tentu kita harus berhikmat ya. Jangan pula Bapak Ibu datang bawa Alkitab ke masjid. Jangan juga begitulah. Itu enggak no sense juga yang seperti itu. Enggak gitu ya ceritanya. Tetapi Tuhan, saya percaya malam ini saya enggak memberitahu, oh begini loh bermisi itu. Kayak teknik gitu ya. Evangelical explosion. Bukan seperti itu. Tapi saya memberitakan bahwa urgensi di dalam pemberitaan Injil itu. Ini gitu ya. Bahwa Allah Tritunggal itu menghendaki hal itu untuk kita lakukan. Dan saya percaya Tuhan telah taruh di dalam diri kita masing-masing. Ini saya ulang-ulang, karena ini penting, bahwa kita punya tekniknya masing-masing. Ya, kita punya teknik masing-masing di dalam ngobrol, sesi-sesi makan, apalah gitu ya. Mulailah dari hal-hal kecil. Harus ngobrol-ngobrol, harus tulus gitu ya. Nah itulah, maka percayalah bahwa kalau ada satu orang bertobat, ribuan malaikat di surga bersorak. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab jelas mencatat bagian itu. Lukas, Injil Lukas, Dr. Lukas yang mencatat itu. Dan kita tahu dong bahwa Kisah Rasul Dr. Lukas yang mencatat. Jadi ini benar-benar penting sekali penginjilan itu. Itu malam hari ini yang bisa saya bagikan. Mari Bapak Ibu kalau ada yang mau sampaikan ada pengalaman, ini ada 4 menit lagi atau ada pertanyaan atau apa gitu, bisa disilakan seperti apa gitu ya, atau ada yang kurang mungkin Mas Rudi mau tambahkan atau Bu Ripka mau tanggapin gitu ya, ada pengalamannya juga gitu ya, atau yang lain, silakan Bapak Ibu. Ya, selamat malam Pak Firman, terima kasih firman-Nya luar biasa. Saya hanya begini, untuk penginjilan yang tadi, bagaimana kita bermisi. Kalau gereja kehidupan rohani memang visinya adalah menjadi gereja yang visioner. Artinya setiap gereja yang ada di bawah gereja kehidupan rohani itu memang harus menitik beratkan kepada misi. Jadi buat kita anak-anak Tuhan, apapun profesi yang Tuhan kasih, kalau saya berpikir begini, seandainya Anda sebagai guru, ataupun ibu rumah tangga, ataupun itu pengusaha, ataupun apa saja begitu. Yang penting adalah kesaksian hidup. Ya. Kesaksian hidup adalah penginjilan yang terbaik. Sekali lagi, kesaksian hidup adalah penginjilan yang terbaik. Penginjilan yang terbaik adalah kesaksian hidup kita. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, kesaksian hidup kita itu dibaca oleh orang lain. Nah, kalau sebagai guru, kesaksian hidup kita dibaca oleh murid-murid. Nah, ini korelasinya antara kita dengan orang yang kita hadapi, itu yang sangat penting adalah kesaksian hidup kita. Kalau kita bisa menunjukkan kesaksian hidup, dengan sendirinya kita sudah menjalankan satu hal yang bermisi. Jadi bermisi itu bukan selalu harus seperti yang seperti Pak Firman katakan. Jadi harus ada metode begini, metode. Betul, metode itu menolong kita untuk menginjili. Tapi di luar daripada semua metode yang teori, yang penting adalah praktek kehidupan. Betul. Kalau kita bisa menunjukkan praktek kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita nggak usah ngomong kita orang Kristen, orang akan menilai dan orang akan melihat kita orang Kristen. Nah, setelah itu adalah pintu masuk aja. Setelah itu kita bicara firman, orang pasti percaya. Kenapa? Kredibilitas orang dilihat dari kesaksian hidupnya. Kalau kita bisa menunjukkan kita kredibel, dimanapun orang akan melihat ini anak Tuhan yang kita ngomong Injil, mereka bisa percaya. Gitu. Terima kasih Pak Firman. Ya, thank you Bu Ripka, luar biasa sekali ya. Thank you Bu Ripka. Mungkin ada lagi yang lain? Mas Rudi mau tambahkan? Iya, Mas Firman, terima kasih buat renungannya. Memang panggilan misi itu harus ada di dalam jiwa, di dalam hidup orang Kristen ya. Yang tadi Bu Ripka sampaikan itu pintu masuk ya, hidup kita sebagai terang garam itu harus jadi jati diri gitu ya. Sebab kalau tidak ada
pantulan, ya, terang, ya, tidak ada rasa, garam, ya, berarti itu bukan Kristen, ya, karena itu jadi kesaksian hidup. Ya. Lalu dari situ, ya, begitu kita sudah kenal Kristus, ya, otomatis ya harus berani, gitu ya, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Itu bukti nyata. Kalau kita memiliki kerohanian yang hidup, ya, sebab kalau kita tidak menginjili, ya, itu memberi tanda kerohanian kita sudah mulai mati, gitu. Karena orang yang punya kerohanian hidup dia dinamis, gitu ya. Dia akan melakukan apa yang suara Roh Kudus katakan di dalam hatinya. Ketika dia bertemu dengan supir taksi, bertemu dengan temannya di pasar, gitu ya. Dia bertemu dengan rekan-rekannya dan sebagainya, gitu. Lalu dia hanya bicara tentang apa, kepentingan hidupnya, keluarganya, ya. Berarti dia lupa, ya. Bukan hanya lupa, tetapi dia kerohaniannya tuh nggak dinamis berarti. Ya, kerohaniannya tidak hidup. Ya, tapi orang yang memiliki kerohanian yang hidup, maka radarnya itu selalu berfungsi waktu berjumpa dengan orang lain. Ya, dan dia jelas membangun relasi, ya, dia berbincang-bincang, lalu dia akan mempertanyakan, gitu, apakah kamu sudah punya jaminan hidup, gitu. Kenapa? Kerohaniannya hidup, gitu. Jadi selalu ada misi, gitu, ya. Sehingga disitulah misi itu akan terus berkobar dimanapun dia berada. Ya, karena misi itu dimulai dari keluarga, ya. Itu ada anggota keluarga yang belum percaya, itu radarnya selalu bunyi terus, ya. Radarnya selalu nggak bisa diem, gitu ya. Tut, bunyi terus, gitu ya. Jadi kalau dia peka, ya, langsung dia akan cari itu keluarga, anggota keluarga, sanak saudara, gitu ya. Setelah itu dia akan dari keluarga dia akan ke Yudea, ya, Samaria, Yerusalem, Yudea, ya, lalu ke Samaria, ya, bahkan akhirnya ke ujung bumi.